Baiklah, kita mulai dari sampling audit. Sampling audit adalah penerapan audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Meskipun demikian, auditor biasanya tidak menerapkan sampling audit dalam prosedur pengujian yang berupa pengajuan, tanya jawab, atau pertanyaan. Sampling audit banyak diterapkan auditor dalam prosedur pengujian yang berupa vouching, ranking, dan konfirmasi. Sampling audit jika diterapkan dengan semestinya akan dapat menghasilkan bukti audit yang cukup sesuai dengan yang diinginkan standar lapangan kerja atau standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik sampling audit. Teknik-teknik sampling audit terbagi menjadi dua, yaitu 1. Sampling atribut atau pengujian pengendalian. Tujuannya untuk menaksirkan tingkat defisiensi atau penyimpangan dari pengendalian yang telah ditetapkan dalam suatu populasi. 2. Sampling variabel. Pengujian substantif tujuannya untuk menaksirkan jumlah total rupiah suatu populasi atau jumlah rupiah kekeseluruhan dalam suatu populasi. Selanjutnya, yaitu ketidakpastian dan sampling audit. Audit juga mengakui adanya konsekuensi negatif dari kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang didasarkan atas kesimpulan hasil audit terhadap data sampel semata. Ketidakpastian itu meliputi 1. Ketidakpastian yang disebabkan oleh penggunaan sampling atau resiko sampling. Resiko sampling adalah tingkat resiko sampling mempunyai hubungan yang terbalik dengan ukuran sampel. Semakin kecil ukuran sampel, maka semakin tinggi resiko samplingnya. Sebaliknya, semakin besar ukuran sampel, maka semakin rendah pula resiko samplingnya. Terus kedua, ketidakpastian yang disebabkan faktor selain sampling atau resiko non-sampling. Resiko non-sampling adalah resiko yang meliputi semua aspek resiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Delbert. Selanjutnya saya akan membahas tentang sampel dengan tujuan ganda. Auditor dalam situasi tertentu dapat merancang sampel yang memenuhi dua tujuan sekaligus, yaitu menentukan resiko pengendalian, 2. Menguji kebenaran jumlah moneter transaksi yang dicatat. Untuk melakukan hal itu, auditor biasanya telah membuat estimasi pendahuluan bahwa terdapat tingkat resiko yang rendah, bahwa penyimpangan dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian intern yang ditetapkan dalam populasi akan melebihi tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Ukuran sampel yang dirancang harus merupakan yang terbesar di antara ukuran sampel yang dirancang untuk masing-masing tujuan terpisah. Penilaian untuk setiap tujuan harus dilakukan secara terpisah dengan menggunakan tingkat risiko yang sesuai untuk masing-masing tujuan penguji. Terima kasih. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang resiko sampling dan resiko non-sampling. Jadi, pertama itu adalah resiko sampling, di mana timbulnya kemungkinan jika suatu pengujian pengendalian atau pengujian substantif terhadap sampel tersebut terjadi permasalahan, maka kesimpulan auditor
mungkin menjadi lain dari apa yang akan dicapainya jika cara pengujiannya sama dan diterapkan terhadap semua unsur saldo, akun, atau kelompok transaksi. Nah, ini maksudnya di mana sampel tersebut mungkin ada mengandung salah saji material atau terjadi penyimpangan dalam pengendalian yang telah ditetapkan. Maka akun nama transaksi tersebut akan mengakibatkan seorang auditor untuk berpendapat atau berkesimpulan. Nah, berikut ini adalah kesalahan pemberian pendapat auditor yang disebabkan oleh resiko ini, yaitu kesalahan material yang terjadi dalam laporan keuangan. Yang kedua itu struktur pengendalian internal gagal dalam mendeteksi dan melakukan kesalahan. Dan yang ketiga itu adalah prosedur auditnya yang dilaksanakan oleh auditor itu gagal dalam mendeteksi kesalahannya. Lalu di resiko sampling ini, dia dibagi dua, bisa dilihat di pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Nah, di pengujian pengendalian dibagi dua, yaitu resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah atau risk of assessing control risk too low, di mana ini maksudnya itu resiko yang menentukan tingkat dari resiko pengendalian yang berdasarkan hasil sampel yang terlalu rendah dibandingkan dengan efektivitas operasi pengendalian yang sesungguhnya. Yang kedua itu adalah resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu tinggi atau dibilang risk of assessing control risk too high. Ini sama seperti sebelumnya, tetapi dia berdasarkan hasil sampel tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan efektivitas operasi pengendalian yang sesungguhnya. Lalu dalam pengujian substantif, di mana dibagi dua juga, yaitu pertama itu resiko keliru menerima atau risk of incorrect acceptance, di mana ini maksudnya resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo akun tidak ada salah saji secara material, tetapi kenyataannya ada salah saji materialnya. Lalu yang kedua itu adalah resiko keliru yang menolak atau bisa dibilang risk of incorrect rejection. Ini kebalikan dari yang pertama, di mana hasil sampel tersebut di mana saldo akunnya berisi salah saji, tetapi kenyataannya saldo akun tersebut tidak berisi salah saji. Lalu ini resiko non-sampling, di mana artinya itu resiko dalam pengujian sampel yang tidak disebabkan oleh kesalahan. Nah, seorang auditor mungkin menerapkan prosedur audit ini terhadap semua transaksi atau saldo, tetapi tetap aja gagal dalam mendeteksi salah saji material. Resiko non-sampling ini meliputi semua aspek resiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Lalu berikut ini adalah resiko non-sampling yang timbul karena pertama yaitu kesalahan manusia seperti gagalnya mengakui kesalahan dalam dokumen. Yang kedua itu adalah kesalahan dalam pemilihan penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang ketiga itu adalah kesalahan interpretasi hasil sampel. Lalu yang keempat itu mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain, seperti kesalahan jawaban konfirmasi. Tetapi walaupun tidak dapat diukur secara matematis, resiko non-sampling ini dapat ditekankan oleh auditor dengan cara pertama melakukan perencanaan yang tepat, yang kedua itu melakukan pengawasan atau supervisi yang tepat, dan yang terakhir itu adalah menerapkan standar pengendalian kualitas yang ketat atas pelaksanaan audit. Nah, berikut ini adalah contohnya atau kasus gitulah, yaitu pengiriman surat konfirmasi atas piutang yang tercatat tidak dapat diandalkan untuk menemukan piutang yang tidak tercatat. Maka seorang auditor pasti sudah mengira bahwa risiko ini non-sampling juga muncul karena mungkin akan gagal untuk menggali salah saji yang ada pada dokumen yang diperiksanya, walaupun dia telah memeriksa semua datanya. Nah, dalam resiko non-sampling ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui cara-cara seperti perencanaan dan supervisi yang tadi. Pertama kan kita melakukan perencanaan, lalu melakukan supervisi yang memadai.
Nah, ini dapat dilihat di SA seksi 311 PSA nomor 05 tentang perencanaan dan supervisi dan penyelenggaraan praktik audit yang baik oleh kantor akuntan publik yang dapat dilihat di SA seksi 161 PSA nomor 1 tentang hubungan standar auditing dengan standar pengendalian mutu. Jadi, sekian dari saya. Berikutnya temanku akan menjelaskan tentang pengendalian substantif. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo dalam laporan keuangan. Nah, tujuan pengujian ini dilakukan dengan mempermudahkan seorang auditor dalam melaksanakan tugas pengujian substantif dan memberikan informasi kepada beberapa orang yang bersangkutan untuk mengetahui beberapa jenis pengujian substantif dan dasar-dasar pelaksanaan prosedur pengujian substantif auditor. Dalam suatu proses pengujian substantif, ada terdiri dari 6 langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Yang pertama adalah pengajuan pertanyaan kepada karyawan berkaitan dengan kinerja tugasnya, di mana auditor mengajukan pertanyaan kepada para karyawan atau staf ahli yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya untuk mengetahui apakah ada kesalahan-kesalahan yang ada. Yang kedua adalah pengamatan dan observasi. Auditor itu harus melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas mereka agar tidak terjadi tindak manipulasi yang dapat mengarah ke salah saji material. Yang ketiga adalah menginspeksi dokumen dan catatan. Auditor juga harus menginspeksi seluruh dokumen dan catatan perusahaan selama beberapa periode yang perlu diaudit agar dapat terjamin keakuratannya dalam mengaudit suatu laporan keuangan perusahaan. Yang keempat adalah melakukan perhitungan kembali. Auditor juga harus melakukan pengecekan kembali terhadap perhitungan transaksi-transaksi yang telah dilakukannya. Yang kelima adalah konfirmasi, yaitu auditor harus melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan seperti pemimpin perusahaan, dewan direksi, dan lainnya. Yang keenam itu analisis, di mana auditor perlu melakukan analisis terhadap semua dokumen dan catatan perusahaan dan pembukuan saldo akun perusahaan atau laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari salah saji material dalam mengaudit. Yang ketujuh adalah tracing atau pengusutan, di mana auditor itu harus melakukan pengusutan semua dokumen dan catatan perusahaan agar tidak terjadi salah saji material ataupun manipulasi data. Yang kedelapan adalah faucing atau penelusuran, di mana auditor harus melakukan penelusuran apabila ada kesalahan atau kecurangan untuk menemukan titik permasalahan atau bukti dari kecurangan-kecurangan tersebut. Lalu terdapat 3 jenis-jenis pengujian substantif. Nah, yang pertama adalah pengujian substantif atas transaksi, di mana untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Yang kedua adalah prosedur analitis, di mana prosedur analitis mencakup perhitungan rasio-rasio oleh auditor untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dari data yang berhubungan. Dan yang ketiga adalah pengujian terinci atas saldo, di mana pengujian rincian saldo harus dilakukan dengan memenuhi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bagi masing-masing akun yang signifikan. 3 jenis-jenis pengujian substantif ini memiliki langkah-langkah dan prosedur-prosedur yang berbeda pada saat menjalankan pengujiannya, di mana langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama adalah langkah-langkah pengujian substantif atas transaksi. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah 1. Menetapkan tujuan audit yang berkait dengan transaksi. Yang kedua, identifikasi pengendalian utama untuk setiap tujuan audit berkait dengan transaksinya. Yang ketiga adalah merancang pengujian pengendalian dan menetapkan prosedur audit yang tepat, sampel, pemilihan item yang akan diuji, dan waktu pelaksanaan pengujian. Dan yang keempat adalah merancang pengujian substantif atas transaksi dengan menetapkan prosedur audit yang tepat, ukuran sampel, pemilihan item yang akan diuji, dan waktu pelaksanaan pengujian. Lalu
Yang berikutnya adalah langkah-langkah prosedur analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan. Di mana yang pertama adalah analisis data, yaitu dilakukan dengan cara menguji ketepatan penjumlahan antara akun atau perkiraan serta kecukupan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah teknik prediktif, di mana dilakukan dengan cara menguji lebih rinci kenaikan atau penurunan nilai akun yang tidak biasa bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang ketiga adalah analisis rasio dan tren, yaitu dilakukan dengan cara menguji lebih rinci rasio dan tren dari akun yang telah dilakukan pada prosedur analitis awal atau pada tahap perencanaan audit. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah pengujian terinci atas saldo, di mana yang pertama adalah evaluasi terhadap faktor materialitas dan risiko audit, lalu menetapkan tujuan audit berkait saldo. Yang ketiga, menetapkan prosedur audit. Yang keempat, menetapkan ukuran sampel. Yang kelima, menetapkan item yang akan diuji. Dan yang keenam, menetapkan waktu pelaksanaan pengujian. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan sampling audit. Tujuan pelaksanaan prosedur sampling audit yaitu untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, dan membuat kesimpulan mengenai tingkat kejadian populasi di dalam populasi dan untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan manajemen telah ditaati. Kemudian ada beberapa unsur dapat mempengaruhi hasil sampling yang mempengaruhi unit sampel, yaitu yang pertama unit populasi, yaitunya banyak suatu anggota populasi. Misalnya kita akan melakukan audit atas mutasi pengeluaran kas tahun 2020 yang terdiri atas 3.000 kwitansi, maka unit populasinya itu 3.000 kwitansi itu. Kemudian yang selanjutnya itu standar deviasi, yaitu angka yang menunjukkan jarak antara nilai rata-rata populasi dengan para anggota secara umum dalam populasi. Dan yang ketiga itu tingkat keyakinan atau keandalan, yaitu derajat keandalan sampel terhadap populasi yang diwakilinya. Ditujukan oleh perkiraan persentase banyaknya populasi yang terwakili oleh sampel. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teknik sampling statistik. Teknik sampling statistik ini mengacu pada penggunaan teknik sampling yang menggunakan teori probabilitas. Teori probabilitas itu untuk membantu dalam menentukan yang pertama itu berapa besar sampel yang seharusnya, kemudian apakah menerima atau tidak keandalan populasi berdasarkan dari hasil yang diperoleh dari pemeriksaan unit sampel. Kemudian teknik sampling statistik ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sampling atribut, yaitu suatu metode untuk melakukan perkiraan atau estimasi terhadap sebagian dari populasi yang mengandung karakter atau atribut tertentu yang menjadi perhatian atau menjadi tujuan audit seorang auditor. Kemudian selanjutnya itu sampling variable, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melakukan perkiraan atau estimasi terhadap nilai yang sebenarnya dari saldo suatu akun atau untuk menentukan besar nilai suatu kesalahan. Pada umumnya, sampling variabel dapat digunakan untuk hal-hal yang berikut, yaitu yang pertama dalam pengujian substantif yang dimaksud untuk menentukan kewajaran nilai buku suatu akun. Kemudian yang kedua itu untuk membuat estimasi mengenai nilai saldo suatu akun atau suatu kelas tertentu dari transaksi-transaksi yang berkaitan, seperti transaksi saldo piutang atau transaksi total penjualan untuk suatu periode tertentu. Kemudian selanjutnya itu monetary unit sampling. Metode ini merupakan gabungan dari sampling atribut dan sampling variable dan digunakan untuk menyatakan suatu kesimpulan tentang nilai yang sebenarnya dari saldo suatu akun atau untuk menentukan besarnya nilai suatu kesalahan. Kemudian teknik sampling yang kedua itu ada teknik sampling non-statistik. Ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara subjektif, yaitu berdasarkan pengalaman auditor, sehingga proses pemilihan sampel tidak random, dan hasil penyampelan tidak dievaluasi secara matematis. Metode pemilihan sampel dalam sampling non-statistik ini terdapat 4 metode. Yang pertama itu haphazard sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan judgment atau penilaian individu. Kemudian, yang kedua itu block sampling, yaitu menggunakan seleksi satu atau lebih kelompok elemen populasi secara berurutan. Kemudian yang ketiga itu systematic sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan interval yang ditentukan dari pembagian jumlah unit dalam populasi dengan jumlah sampel. Yang ketiga itu yaitu directed sampling,
yaitu menggunakan seleksi berdasarkan judgment elemen bernilai atau elemen yang diyakini mengalami error. Dan item-item yang paling mungkin mengandung salah saji. Kemudian selanjutnya itu langkah-langkah sampling. Langkah-langkah sampling yang pertama yaitu menyusun rencana audit. Dalam menyusun rencana audit ini, ada beberapa tahap. Yaitu yang pertama, jenis pengujian yang akan dilakukan. Karena berpengaruh pada jenis sampling yang akan digunakan. Kemudian ada tujuan pengujian, yaitu untuk meneliti kewajaran nilai informasi yang diteliti. Kemudian ada populasi yang akan diteliti. Disesuaikan dengan jenis dan tujuan pengujian yang akan dilakukan. Kemudian asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam penelitian, terutama yang diperlukan untuk menentukan unit sampel dan membuat simpel hasil audit, seperti tingkat keandalan, toleransi kesalahan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu menetapkan jumlah atau unit sampel. Tahap ini menetapkan unit sampel. Jika menggunakan metode sampling statistik, unit sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus atau formula statistik. Pada tahap ini, akan menghasilkan pernyataan mengenai jumlah unit sampel yang harus diuji pada populasi yang menjadi objek penelitian. Kemudian, selanjutnya itu memilih sampel. Setelah dapat jumlah unit sampel, kemudian kita akan memilih sampel. Kemudian pemilih sampel harus dilakukan secara random atau acak jika menggunakan sampling statistik. Kemudian yang keempat yaitu menguji sampel. Auditor menerapkan prosedur audit atas sampel tersebut. Hasilnya, auditor akan memperoleh informasi mengenai keadaan sampel tersebut. Kemudian yang kelima yaitu mengestimasi keadaan populasi. Setelah diuji, kemudian sampel akan dilakukan evaluasi untuk membuat estimasi mengenai keadaan populasi. Misalnya berupa estimasi tingkat penyimpangan atau kesalahan, estimasi nilai interval populasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu membuat simpulan hasil audit. Biasanya simpulan hasil audit ditetapkan dengan memperhatikan pembagian derajat kesalahan dalam populasi dengan batas kesalahan yang dapat ditolerir oleh auditor. Jika kesalahan dalam populasi masih dapat dalam batas toleransi, berarti populasi dapat dipercaya. Dan sebaliknya, jika kesalahan dalam populasi melebihi batas toleransi, populasi tersebut tidak dapat dipercaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes pengendalian. Di dalam tes pengendalian itu dapat diuji dalam sampling non-statistik. Dalam lingkungan saat ini, di mana beberapa prosedur pengendalian diprogram untuk mendapatkan keunggulan teknologi informasi, efektivitas biaya dapat dicapai dengan mempertimbangkan rencana sampling non-statistik. Itu contohnya pada saat auditor sedang mengembangkan rencana audit untuk menguji prosedur pengendalian yang diprogram, auditor perlu mempertimbangkan efisiensi bukti mengenai pengendalian yang diprogram tersebut. Oke, langsung ke tes pengendalian ini kita dapat melakukannya dengan 3 cara ya. Yang pertama itu ini, pengujian prosedur dengan program komputer. Kalau dengan komputer itu teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang berarti pada ekosistem proses pengendalian dalam era ini di mana prosedur pengendalian dilakukan secara manual, seseorang dapat membandingkan dengan benar misalnya informasi dalam voucher dengan pesanan, pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Contohnya kalau misalnya kita mengaudit suatu transaksi itu, kita cek bukti transaksi secara manual itu pasti akan akurat. Tapi kalau misalnya bukti transaksinya itu banyak, kita cek terus, suatu saat kita akan kelelahan, akan capek sendiri. Dan itu akan menurunkan tingkat fokus kita lagi untuk mengecek voucher dan voucher transaksi tersebut. Kalau misalnya kita dengan sistem komputer, itu akan meminimalisasi kesalahan kita. Seperti misalnya kita menginput transaksi itu ada 2 voucher. Tapi kalau misalnya kita memasukkan 2 voucher yang sama gitu, nanti sistem komputer akan menolak. Jadi kita tidak akan double dalam voucher ini yang kita audit. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua, pengujian prosedur pengendalian umum komputer. Biasanya itu auditor dia menguji pengendalian ini dengan menginspeksi laporan dan catatan dengan membuat
pertanyaan serta observasi. Pertanyaan dan observasi tidak termasuk sampling audit, dan auditor dapat menggunakan teknik sampling non-statistik ketika membuat keputusan tentang perluasan inspeksi atas laporan. Oke, yang ketiga, pengujian prosedur tindak lanjut manual. Untuk prosedur ini, biasanya kita ingin mengobservasi, misalnya kita pakai komputer kan tidak terbaca tuh data-datanya. Jadi kita perlu, auditor itu perlu untuk mengobservasi ulang lagi, untuk mereview ulang lagi, mereview lebih tepatnya. Mereview ulang dengan cara tindak lanjut manual. Nah, dalam mereview tindak lanjut manual itu, dia ada yang namanya pengujian pengendalian manajemen. Nah, yang manual itu seperti ini. Kita ingin mereview kembali laporan siklus pendapatan, laporan pelanggan baru, laporan pelanggan pasif, menunjukkan volume aktivitas, harga penjualan, dan margin produk. Pengendalian ini mengharapkan manajemen untuk mereview dan menyetujui kelengkapan, keakuratan, dan alasan-alasan dilakukan transaksi dalam masa hari tertentu. Jadi, kalau untuk pengujian ini, dia mereview secara tindak lanjut manual, berarti tidak memakai sistem komputer. Bisa saja memakai sistem komputer, tetapi dia akan melihat satu-satu lagi, tidak hanya terpaku dalam sistem komputer aja yang udah dia input atau udah diprogram ya sama komputer sebelumnya. Langkah ini diambil itu supaya manajemen auditor itu dia lebih memastikan bahwa laporan dan transaksi yang telah di audit tersebut akan benar data-datanya. Saya rasa cukup sekian dari kami. Ya, kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.